Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam ketemu lagi dengan saya Cagem Blong ya, dari Padepokan Sekarjakat, Yogyakarta. La ilaha illa anta. Semoga rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara saya, sedulur saya, dan sesepuh di Nusantara dan di mana saja berada. Ini bulan Muharram akan segera berakhir ya, bulan Suro istilahnya. Banyak yang memprediksi daripada bulan Suro ini kemunculan daripada utusan Tuhan, utusan Allah, yaitu Imam Al-Mahdi. Itu bahasa dunianya. Kalau di Nusantara adalah Satrio Piningit. Namun atas keyakinan saya bahwa Imam Al-Mahdi atau disebut juga Satrio Piningit itu sudah ada. Karena saya pernah ditemui walaupun hanya sekali di dalam suatu malam ya, di saat saya sholat hajat itu saya ditemui beliau ya. Dan itu nyata, bukan di alam mimpi, karena saya tidak berkehendak, tidak berkeinginan untuk menemui, namun malah ditemui, kan begitu. Sehingga beliau ini sebenarnya sudah ada di Nusantara ini kan, karena saya ditemui di Nusantara, bukan di Israel, Palestina, Arab Saudi, atau negara-negara di luar ya. Saya ditemuinya di Nusantara. Berarti Imam Al-Mahdi itu ada di Nusantara, kan begitu. Dan itu saya ditemui nyata ya, wujud. Jadi apa yang diprediksi daripada para sepuh, para spiritual itu bahwa bulan Suro ini sudah muncul, ya memang sudah ya. Sehingga tinggal kita bagaimana dengan bahwa Imam Mahdi ini sudah ada, tapi masih dirahasiakan, kan gitu. Dirahasiakan ya, bukan disembunyikan, bukan, dirahasiakan. Bukan disembunyikan di dalam gua atau di dalam rumah nggak boleh keluar, atau di atas puncak gunung bertapa, bukan. Beliaunya sudah kemana-mana dan berada di mana-mana. Itu. Dan sulit untuk ditebak atau diterka, kan gitu. Kenapa? Imam Al-Mahdi ini istilahnya adalah manunggaling Gusti Allah marang kawulane. Jadi itu semua atas kehendak Allah, atas pilihan Allah yang nyawici, yang menyatu dengan umatnya. Gitu. Berbeda dengan istilah kasepuan ya, manunggaling kawula marang Gustine. Berarti kalau manunggaling kawula marang Gustine itu ya udah mati dong. Sudah kondur, sudah wafat, kan itu bahasa kasarnya. Kalau bahasa halusnya sampun modar, kan makaten. Itu. Padahal kalau manunggaling kawula marang Gusti itu sangat sulit, walaupun dengan wirid, berpuasa, dengan bertapa, nggak akan bisa menembus atau manunggal karo Gusti ini. Sulit, bahkan bisa gila. Itu yang saya tahu, kan begitu. Sehingga Imam Al-Mahdi atau Satrio Piningit itu istilahnya adalah manunggaling Gusti Allah marang kawulane, kan begitu. Sehingga kawula itu tidak bukan ahli spiritual, bukan ahli di bidang agama,
bukan ahli wirid, bukan ahli puasa atau ahli bertapa, bukan. Karena Allah yang berkehendak. Ya Allah dong, kan gitu. Siapa yang dikehendaki, siapa yang dipilih itu hak mutlak, hak Allah. Kan begitu. Makanya Imam Al-Madini istilahnya manunggaling Gusti Allah marang kawulane. Beliau tahu gaib yang di langit dan di bumi. Tahu semua. Tahu yang di dalam, tahu yang di luar. Kan begitu. Karena bukan karena kesaktian beliau, bukan. Karena diberitahu. Diberi petunjuk. Kan begitu. Jadi bukan ahli nerawang, bukan. Itu kan ahli nerawang itu kan poro spiritual itu atau poro sepuh-sepuh yang punya kesaktian gitu, yang bisa menerawang, melihat sesuatu. Kalau Imam Al-Mahdi atau Satrul Biningnya tidak. Resah nerawangnya diberitahu kok. Kan begitu. Ya, jadi bahwa prediksi para sepuh benar, bulan Suro ini wis metu. Orang yang bulan Suro saiki kemarin wis metu. Cuma sulit diketahui, sulit diterka, sulit ditebak. Karena apa? Kita ini masih sebatas manusia biasa yang masih banyak salah dan dosa. Jadi masih tertutup hijab. Hijabnya siapa? Hijab diri kita sendiri. Karena ada sifat-sifat yang Allah tidak sukai. Contohnya sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, sifat merasa bisa. Ya. Saya ini, saya itu, saya terah ini, terah itu, ya. Bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Itu yang membatasi kita sehingga kita tidak bisa tembus kepada sang utusan tersebut. Kan begitu. Karena Imam Al-Mahdi ini khusus, ya, spesialis, ya. Khusus yang Allah pilih untuk meneruskan atas rahmatnya, nya besar. Gitu. Untuk meneruskan rahmat Allah. Untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, seluruh ciptaannya. Kan begitu. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah pembawa syafaat. Kan gitu. Nah, Imam Al-Mahdi utusan akhir zaman ini adalah pembawa rahmat. Rahmat Gusti Allah, rahmatan lil alamin, dititipkan, diberikan kepada umatnya melalui Imam Al-Mahdi. Kan begitu. Itu yang saya tahu. Lah kok saya tahu? Ya saya diberitahu. Gitu. Saya diberitahu. Bukan saya terawang, bukan saya mimpi, enggak. Ya tadi ditemui beliau, saya diwejang banyak itu. Hai kondang, sebenarnya Imam Al-Mahdi itu adalah penerus utusan terdahulu. Beliau pembawa rahmat. Itu yang diberitahukan ke saya. Banyak wejangan-wejangan yang diberikan ke saya. Ya, diantaranya untuk menjauhi sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, ya, merasa unggul, ya, itu yang dipesankan ke saya. Sehingga kita itu senantiasa dekat dengan Allah, kan begitu. Kalau masih ada sifat-sifat itu, ya sangat sulit untuk kita bisa menembus Imam Al-Mahdi atau Satrul Biningit itu. Sulit. Saya berusaha nembus saja nggak bisa, tapi saya nggak menembus malah ditemui, kan itu suatu anugerah, ya. Kanugrahan, anugerah Tuhan, anugerah Allah yang diberikan ke saya, kan begitu. Barakallahu likuli umrik. Jadi begitu nggih, saudara-saudara saya, nggak usah bingung, pokoknya yang penting apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan dan perbaikan, ya. Di jagat ini monggo kita sama-sama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing lah. Apa yang bisa kita lakukan. Yang penting jauhi dari sifat-sifat yang Allah tidak sukai yang sudah saya sebut di depan tadi, nggih.
sehingga Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu likuli umrik. Begitu, banyak salah, saya minta maaf. Saya akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Cak Gemblong, Jogja.